bagaimana cara tanam maupun metode yang tepat supaya menghasilkan produktivitasnya itu tinggi. Ya, karena produktivitas ini penting menjadi komponen utama hasil dari panen kita. Ya. Bagaimana itu bisa berlanjut? Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Bagi yang memang mau komentar ataupun bertanya, silakan. Dan kalau itu serasa bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Karena ini saya akan hibahkan ilmu saya ini selama sepanjang hidup saya berikan buat kemakmuran para petani Indonesia. Ya, berkaitan dengan bagaimana cara bertanam, bagaimana metodenya supaya produktivitas akan tetap maksimal. Oke? Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Dari situ lihatnya ya. Dari situ kelihatan, kalau dari sini nggak akan kelihatan. Kalau dari sini kelihatannya kayak ya terlalu dekat. Iya, dari situ Para petani Iya. layak panennya. Oh, Nah hasil nggak ngeliat jalur ini, Bu. melimpah Oh, jadi dan enak dipandang. penghijauan di mana-mana. Jadi pertimbangannya biar enak. Sudah layaknya kita bersyukur Ya. Bentar Pak, saya mau sambil lihat, Pak. satukan visi, kuatkan misi demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan eco farming alam kembali indah. Dengan eco farming hasil bumi melimpah. Berkat eco farming petani hidup berkah. Karena eco farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para petani Indonesia, para mitra semuanya. Jumpa lagi dengan saya Haji Mamunir sebagai tim pendamping dalam rangka pengujian produk pupuk organik, sekaligus saya sebagai konsultan dari pupuk ini. Saya sedikit berbagi cerita berkaitan dengan tanam ya, karena hari ini tanggal 3 September ini adalah jadwalnya tanam. Nah, menurut hitungan bahwa tanam ini umur bibitnya itu sekitar 17 hari. Kita semai tanggal 18. Nah, Bapak Ibu sekalian, para mitra, para petani Indonesia, ini penampakan ya bibit padi yang umurnya sekitar 17 hari. Nah, kemarin sebelum kita melakukan persemaian, kita dilakukan yang namanya uji seleksi benih.
Seleksi benih ini dalam rangka untuk menentukan tingkat bernasnya dari benih. Padi-padinya masih nempel, luar biasa. Padi-padinya masih nempel. Padahal ini udah 17 hari. Biasanya 10 hari itu udah lepas. Berarti menunjukkan bahwa isi daripada ininya benar-benar berisi dan ini masih cadangan makanan isi masih ada. Ya, ini kelihatan banget ada masih ada nempel, belum lepas. Ada juga yang sudah lepas, tapi ya ini karena mungkin lepasnya karena dicabut, ya ini kan prosesnya dicabut, jadi mungkin bisa lepasnya ini yang lepas, ya. Tapi saya yakin ini hampir rata-rata masih ada ya tuh. Gabahnya masih ada. Masih ada. Nah, ini kenapa ini masih nempel? Ya karena ini kualitas daripada benihnya bagus. Saya tidak akan bahas lagi tentang benih, tapi saya akan menjelaskan bahwa umur 17 hari ya kategori tanam bibit muda. Nah, sebab tempat tanam itu yang di sana itu sumbernya bibitnya dari sini. Bibitnya dari sini. Nah, itu ibu-ibu sedang mencabut. Ya, kenapa ibu-ibu yang mencabut? Ibu-ibu tuh dengan sentuhan, jadi nggak terlalu cepat. Nah, ini akarnya kelihatan. Ya, ini kelihatannya hampir panjang ya. Nah, terus dari bibit ini ya, nah, ini berapa daun? 3 ya, 3 daun, 4 sama yang ininya. Nah, ini kriterianya itu supaya bisa ditanam sekitar 4 sampai 5 daun ya. 4 sampai 5 daun. Ini ada seperti juga ada nih. Nih. 1 2 3 4 nih yang ini yang ini daun yang pertama ini. Nah, ini juga sama ya. Nah, dengan bibit muda ini harapannya pertama dia peluang untuk tumbuh anakannya lebih banyak. Terus proses pencabutannya juga lebih mudah, tidak merusak. Terus posisi tanamannya ini standar ya. Jadi kalau nanam nggak kesulitan. Nggak kesulitan. Nah, di situ posisinya enak ya. Kalau kebanyakan petani pada umumnya yang mungkin karena berbagai pertimbangan bibitnya bibit tua, ini dipotong biasanya. Nah, kalau dipotong ini menimbulkan stres ataupun dia pelukaan di daun. Jadi pelukaan di daun itu menimbulkan masalah, minimal dia akan stagnasi dulu atau berhenti sejenak gitu ya. Nah, ini yang menjadi catatan bibit ini yang akan kita tanam di sana itu bibit muda. Dan di sini bibit muda ini memberikan peluang anakan yang lebih besar. Nah, jadi anakan padi itu ya. Nah, ini seperti contohnya ini. Ini yang sudah ada kelihatan. Ini semuanya belum ada, ini masih ada nempel ini ya. Biji padinya. Nah, maka dari itu ini umur 15 sampai 18 itu kategori bibit muda. Kalau yang udah di atas 20 itu udah kategori bibit tua. Nah, hal ini pertimbangan bibit biasanya berdasarkan tujuannya. Kalau tujuannya kita supaya anakannya lebih banyak, peluang produksinya lebih tinggi, gunakanlah bibit muda. Ada juga yang memanfaatkan dengan bibit tua. Nanti akan saya ceritakan di pola cara-cara tanam. Karena bibit tua itu lebih cenderung lebih kuat ya. Nah, cuman dia itu nanti akan diharapkan bisa jadi indukan atau juga dia untuk beranak lagi. Cuman kalau dilihat dari nanti perkembangan pasti yang muda ini lebih baik. Itu saja dulu berkaitan dengan bibit ini. Karena ini akan dilakukan penanaman, kita akan cerita tentang tanam. Yuk kita ke sana dulu. Indonesia, kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana cara tanam maupun metode yang tepat supaya menghasilkan produktivitasnya itu tinggi ya, karena produktivitas ini penting menjadi komponen utama hasil dari panen kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kita urai satu persatu.
mulai dari cara ya. Cara bertanam itu ada dua ya. Ada yang sistemnya tuh tabela ya, tabur benih. Artinya padinya atau benihnya ditabur. Ada yang di situ menggunakan secara barisan, ada yang memang sembarang aja. Artinya dia akan ditaburkan secara acak gitu ya. Nah, kelemahannya kalau ditaburkan secara acak itu akan tidak teratur yang pasti. Tapi kalau dengan alat tabela itu akan teratur, barisannya seperti inilah kurang lebih. Ada tabela juga yang pola-polanya seperti ini. Itu dari caranya ya, cara tanam benih langsung. Ada lagi yang saya pegang ini adalah cara tanam pindah. Ya, itu artinya dari persemaian yang tadi saya sampaikan, itu dari persemaiannya dipindahkan, diangkut, dibawa, dicabut dulu, baru ditanam. Ya, itu dari caranya. Jadi ada cara tanam tabela, tanam benih langsung, dan ada yang kedua cara tanam pindah. Artinya dipindahkan ke lahan yang akan kita gunakan. Itu dari caranya. Terus yang berikutnya adalah cara menanamnya ya. Ya, jadi cara menanam, anggap ini tanah ya. Itu posisinya letter L. Nah, begitu. Jangan begini, seolah-olah melipat. Nah, jangan sampai begini. Ya, begini ini nanti akar bisa patah. Tapi baiknya itu seperti duduk. Nah, seperti ini. Dan kedalamannya itu tidak harus sampai 1 cm atau 2 cm, cukuplah kita setengah senti lah. Akarnya juga ini cukup, jangan terlalu dalam cara menanamnya. Nah, cukup kira-kira 1 sentian, tinggal ditutup sama lumpurnya, itu udah cukup. Yang penting ini posisinya begini, L ya. Ini cara tanam ininya. Terus ada lagi, ini yang cara tanam begini ya, istilahnya itu ada yang satu batang, ya satu batang ini modelnya SRI biasanya. SRI itu satu batang, satu titik ya, satu titik garis itu. Terus ada lagi yang sistem biasa, satu titik itu bisa aja diambil 2 ya, 2. Nah, satu titik diambil 2, tetap aja 2 batang per titik, jadi seperti ini ya. Nah, tenaga tanam ini harus benar-benar dia pintar ya, bagaimana mengatur posisi akar ini jangan sampai patah. Bayangin akarnya sepanjang tingginya ya, ini aman dan itu sehat, ini bagus ya. Nah, selanjutnya ini dari cara ada yang 2, tadi 1, bahkan ada yang lebih, satu titik itu bisa sampai 20. Nah, itu modelnya atau formasinya namanya Huston. Nantilah saya cerita Huston seperti apa. Rata-rata para petani itu nanam itu 2 batang sampai 3 batang ya. Nah, itu rata-rata segini. Dengan alasan kenapa harus 2 sampai 3 batang? Jadi ketika ada yang rusak bisa ada penggantinya. Tapi tidak menjamin juga, tergantung dari lingkungan ataupun hama yang mungkin saja ini kena hama, jadi berkurang 1, masih ada gantinya dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, para petani Indonesia, itu dari cara ya. Ada sistem tabela, ada tanam pindah, terus ada sistemnya 1 batang 1 titik, ada 2 titik, 2 batang 1 titik, ada yang sampai 20. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya bahas itu berkaitan dengan jarak ya. Nah, jarak tanam ini penting diperhatikan karena akan menentukan jumlah populasinya. Kita hitung per meter tuh berapa titik atau berapa rumpun ya. Nah, jarak ini menentukan juga beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangannya itu jumlah populasi per hektar atau per meternya berapa ya. Yang kedua, selain menentukan populasi juga akan menentukan tingkat ini sinar mataharinya itu bisa sempurna untuk bisa bekerja dalam proses fotosintesis. Terus juga bisa untuk ruang udara. Terus juga bisa mempengaruhi kelembaban dari tanaman sekaligus untuk perawatan. Nah, ini dari berbagai jarak yang sudah umum ya
di petani itu biasanya istilahnya jarak tanam ini. Jarak tanam tegel. Nah, jarak tanam tegel ini rata-rata jaraknya 25, 25, 25, 25. Nah, ini titiknya. Ini yang saya lingkari dengan warna biru ini, menurut hitungannya 1 meter. Jadi 1 meter isinya adalah 16 rumpun. Jadi semuanya 1 meter 16 rumpun. Kalau 1 hektar itu 10.000 meter persegi, berarti total dalam 1 hektar itu akan terjadi 160.000 rumpun. Ya. Ini udah standar. Artinya yang sudah dilakukan oleh para petani pada umumnya. Jadi tanpa ada macam modifikasi lah. Yang berikutnya ada ini yang jajar legowo 2. Artinya 2 1. 2 baris, kosongnya 1. Ini 2 baris, ini kosong 1. Ya. Hitung-hitungannya kalau hitungan per meter. Nah, ini terdiri ada ini 12,5 jaraknya ya. Ya 12,5. Jadi kalau dilihat dari sebelah sana kelihatan rapat, kalau dari sini kelihatan renggang. Nah, ini 12,5 ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali 4 itu semuanya 32. Jadi 1 meter itu 32 rumpun. Nah, kalau 1 hektar 10.000 jadi 32 kali 10.000 jadi jumlah total 320.000 rumpun. Ini metode yang digunakan untuk lahan percobaan ini adalah jajar legowo 21. Artinya 2 baris, satunya kosong. Ada lagi yang metode 41 ya, hampir mirip lah. Yang membedakan 4 baris nanti kosong. Nah, jalur legowo ini ya istilah legowo ya Bapak Ibu sekalian perlu saya jelaskan. Legowo itu bahasa Jawa atau bahasa Jawa yang artinya lego itu lebar ya. Dowo itu berarti panjang. Nah, makanya ini ada barisan yang kosong. Nah, barisan kosong ini namanya jarwonya ya, legowonya atau barisan yang dikosongkan. Memang kelihatannya apa ya? Ini kayak berkurang ini jumlahnya. 1 baris hilang. Padahal itu baris yang tadi hilang itu disisipkan ke barisan-barisan yang ada di terdekatnya. Makanya kalau jarwo ini kalau dilihat ini kelihatan ada kosongnya, tapi kalau dilihat dari sebelah sana itu rapat sekali karena jarak yang antar barisannya itu sangat dekat. Nah, dengan harapan tujuan utama dengan jajar legowo ini ya, itu pertama ada yang namanya efek pinggir atau border effect. Nah, di situ biasanya rata-rata padi kalau di pinggir itu dekat pematang itu tumbuhnya lebih bagus, terus bulir padinya juga lebih berisi. Dan kenapa ini terjadi? Karena sinar mataharinya sempurna di pinggir itu, ibarat kayak pinggir kita di pinggir, mataharinya enak, kenanya hampir semua. Nah, ini yang teknologi jajar legowo itu bagaimana menciptakan proses efek pinggir itu semakin banyak. Anggap aja yang biasanya pinggirnya cuma 2, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi akan lebih banyak efek pinggirnya dan kualitasnya akan diharapkan lebih bagus lagi. Nah, jadi fungsi dari jajar legowo ini memanfaatkan efek pinggir, terus keduanya memudahkan perawatan. Memudahkan perawatan di sini yang dimaksud adalah kalau kita melakukan penyemprotan misalnya untuk penanganan hama, atau kita mau melakukan pemupukan seperti nanti pemupukan pupuk organik di 14 hari ya, kita nggak usah repot, jadi kita bisa jalan di tengah-tengah barisan itu untuk perawatan. Terus manfaat lain dari jajar legowo ini, intensitas tadi jelas ya, akan lebih ini, sirkulasi udara juga lebih banyak. Memang kalau masih kecil ini nggak kelihatan efeknya, dianggap nggak banyak ini ya, tapi nanti kalau sudah umur 40 ke atas itu akan rapat, akan kelihatan. Nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Yang pasti dengan sistem jajar legowo itu setidaknya mengurangi serangan hama dan penyakit. Kok bisa sih, apa hubungannya dengan hama penyakit? Nah, yang pertama, penyakit itu lebih cenderung akan berkembang dengan kelembaban tinggi. Nah, dengan pola jarak tanam yang diatur, yang ada legowonya itu mengurangi kelembaban.
Nah, dengan mengurangi kelembaban berarti proses perkembangbiakan penyakit pun akan sedikit diminimalisir. Begitupun hama. Hama akan lebih banyak senang kepada kelembaban juga. Contoh hama-hama tikus, dia senangnya yang gerombolan padinya yang benar-benar padat dan dia mudah berlindung, mudah untuk dia bersembunyi kayak wereng dan semua itu senang sekali dengan kerapatan yang sangat rapat ya. Makanya dengan jajar legowo itu bisa berkurang. Nah, itu dari manfaat jajar legowo. Nah, yang berikutnya ya, jajar legowo ini minimal ada satu perbedaan ya. Perbedaannya kalau tanaman dengan sistem tanam pindah dengan ukuran luas 1 meter cuman ada 16 tadi, dengan jajar legowo itu bisa 32. Berarti hampir 2 kali lipat populasi yang ada. Kelebihan daripada jajar legowo ini populasinya akan bertambah. Dengan bertambah ini diharapkannya itu nanti komponen produksi lebih banyak. Baik Bapak Ibu sekalian, selain jajar legowo ada sistem lainnya ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada namanya sistem jarak tanam Haston. Haston ini sebetulnya hampir sama dalam jaraknya dengan yang sudah biasa tegel, cuman dia ada titik beratnya di jumlah titik pertemuan garisnya itu. Maaf ya, ini kalau Haston ya, itu bisa satu ini ditanam satu titik. Misalnya ini jumlahnya 20, ya sudah 20 ini menjadi satu ukuran, karena tujuannya Haston ini supaya indukan ini lebih banyak. Dan diharapkan dari indukan ini akan menghasilkan anakan produktif juga sesuai dengan jumlah pada saat tanam. Kalau saat tanam 20, paling tidak nanti pas keluar padinya itu 20 juga. Jadi Haston ini ada plus minusnya. Plusnya dia akan melahirkan indukan-indukan yang banyak. Kalau yang biasa kan dari indukan 1 atau 2 berkembang menjadi anak-anak dan sebagainya, dan sehingga menutup sehingga menjadi rumpun yang rapat juga. Dengan sistem Haston ini ada sesuatu yang memang menarik ya. Dan Haston ini sebuah nama yang singkatannya, katanya ya, saya juga masih dalam proses pencarian siapa sih yang menciptakan Haston ini. Berdasarkan yang pernah saya baca dari beberapa literatur, ternyata Haston ini adalah sebuah singkatan yang namanya Hajairin dan Anton, 2 orang yang menciptakan pola Haston ini. Nah, itu dari mana Pak Hajairin dan Anton ini? Ini kalau tidak salah berasal dari Kalimantan Barat ya. Cuman dalam hal ini Haston ini kurang populer ya, artinya karena memang banyak kendala-kendala yang kemungkinan butuh perawatan ekstra karena gerombolan padinya lebih banyak ya. Dia akan terjadi persaingan di dalam ya. Ini kan kalau anakan padi itu ketika dia itu tanam ya begini, dia akan beranak dari pinggir. Nah, kalau udah gerombolannya begitu ini padat, nah kemungkinan besar yang di tengah ini tidak bisa berkembang. Sementara yang pinggir aja yang berkembang. Makanya dengan sistem Haston ini anak pasti ada, cuman yang ada di pinggir saja. Nah, itu tentang Haston. Yang satu lagi yang menarik lagi itu ada sistem jarak tanam AS ya. AS ini nama seseorang, kebetulan kawan saya yang menciptakannya. AS ini namanya Aib Sapudin. Kalau beliau mengatakan jarak tanam ini namanya papat kalimat tunggal atau papat kalimat pancar. Artinya 4 plus 1. Nah, artinya di sini jarak tanamnya itu 30 ya. Nih 30, umpamanya 30, terus ininya 30. Nah, di titiknya ini ya dibuat 5 titik ya. 4 titik di luar dan 1 titik di tengah. Dengan jarak antar titik sekitar 7 cm. Ini yang dikatakan papat kalimat tunggal. Ya. Ini jarak tanam ini sedang dikembangkan dengan harapan. Kelebihan dengan sistem tanam ini 1 meter ya. Anggap 1 meter yang ditulis di biru ini. Berarti cuma ada 6 kelompok. Tapi satu kelompoknya ada 5 kali 6 30. Berarti dalam 1 meternya itu ada 30 dan 1 hektar 10 meter persegi. Sehingga
populasi tetap 300. Nah, kelebihannya dengan sistem AS ini, pertumbuhan yang tadi saya ceritakan Haston ini, tadi kan Haston ceritanya Haston 20 ya, ini saya balik di sedikit, dia akan berkembang anakan di pinggir saja. Tapi kalau dengan sistem yang tadi, yang sistem AS ini, ya, setiap tanaman satu misalnya, maaf saya contohkan ini, anggap aja jaraknya 7 cm ya, nah seperti ini. Dia beranak, ini beranak. Nah, peluangnya di sekeliling ini bisa 5, bisa 6, bisa terus bertambah dan suatu saat akan ketemu. Nah, maksudnya itu anakannya bertambah dan ketemu. Nah, jadi satu. Itu bisa terjadi satu kelompok ini ya. Kalau hitungan misalnya satu titik ini, satu rumpun ini, katakanlah menjadi 20 aja, jangan tinggi-tinggi. 20 kali 5 udah 100. Bisa dibayangkan. Ini kelebihannya. Kelebihannya dari sistem AS ini, dia memberi ruang anakan yang maksimal. Artinya setiap titik ini dia akan berkembang, akan ketemu dengan titik yang di tengahnya. Begitupun yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah ini. Sehingga akan memunculkan populasi yang ideal. Nah, yang sudah dialami bisa mencapai 80 sampai 100 dalam satu gerombol ini. Nah, ini dari cara metode AS atau disebutnya Aib Saifuddin ini papat kalimat tunggal. Masih banyak lagi sebetulnya tentang jarak tanam ini, metode atau formasinya mulai dari Haston, AS, Tegel, Jajar Legowo. Ada di kampung saya namanya Jajar Wayang. Jajar Wayang itu sebetulnya hampir sama ya. Cuman dia Jajar Wayang itu cuma 2. Ini gini. Jadi satu titik ditaruh 2, cuman dia jajar gini. Namanya Jajar Wayang. Nah, ini jaraknya sekitar 5 sampai 7 cm terus gitu. Jadi ini titiknya di tengah, cuman dia dijajarin begini. Ada yang begitu. Semua cara ini, Bapak Ibu sekalian, jarak tanam ini semata-mata tujuannya supaya maksimal dalam produksi, maksimal dalam populasi, maksimal dalam perawatan, maksimal dalam jumlah anakan produktif yang akan menghasilkan produksi yang ideal. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, di antara komponen produksi yang paling menentukan ya, penting dipelajari, penting dipahami, yang pertama adalah benih unggul yang bersertifikat. Seperti yang di channel YouTube saya sebelumnya, itu saya jelaskan tentang benih unggul yang bersertifikat dan bagaimana cara seleksi benihnya. Yang kedua, setelah benih kita juga cara tanamnya, ada tanam pindah, ada juga dengan sistem tabela. Nah, yang berikutnya akan ditentukan dengan jumlah populasi atau jumlah tanaman itu sendiri dalam 1 hektar. Dengan seperti biasa yang tadi dengan sistem Tegel itu 160.000 rumpun. Nah, dengan Jarwo bisa 240 sampai 320. Nah, itu menentukan, berarti semakin banyak populasi makin besar untuk peluang hasil produksinya. Nah, di sisi lain dari sekian jarak tanam yang digunakan, yang paling penting yang pertama kita harus bisa mengatur intensitas cahaya matahari, bisa melakukan fotosintesis yang sempurna. Terus selain dari sinar matahari yang diatur dengan Jajar Legowo ataupun dengan ruang-ruang yang lebih lebar, juga bisa terjalin sirkulasi oksigen maupun karbon yang terjadi dalam fotosintesis. Yang berikutnya memudahkan dalam perawatan, terus juga menghindari kelembaban tinggi sehingga hama ataupun penyakit itu lebih terkurangi ya. Yang terakhir ya, dari sekian komponen produksi, setelah itu berkembang menjadi anakan dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya berapa malai yang akan muncul. Misalnya satu kelompok ini ada 20, nah keluarnya misalnya 20, itu berarti 100% produktivitas dari anakannya itu lebih baik. Nah, setelah kita menghitung berapa komponen anakan produktif per rumpun, kita akan melihat juga panjang malai. Panjang malainya itu berapa senti, dan yang terpenting bukan panjang dan pendeknya, yang penting isi per malai itu berapa bulir padi. Bulir padi semakin banyak berarti semakin tinggi peluangnya. Kita ambil contoh, satu malai isi 300 misalnya. 300, kalau kita gram ditimbang, nah, itu kurang lebih sekitar katakanlah 15 gram misalnya ya, 15 gram.
Nah, dari situ kita hitung berapa jumlah anak produktifnya. Kita hitung lagi. Intinya satu rumpun itu akan ketemu berapa kilo. Nah, setelah berapa kilo, nanti dikalikan populasinya berapa. Nah, disitulah komponen produksi yang sebenarnya. Jadi, dalam hal ini, Bapak sekalian, mudah-mudahan kita melakukan penanaman ini, inilah yang dikatakan bahwa proses rekayasa teknologi, proses metode cara, dan lain sebagainya yang akan menunjang produksi akan lebih maksimal, ya. Karena dalam hal ini kita perlu strategi bagaimana menghasilkan produksi yang tinggi. Ya, salah satunya adalah jarak tanam, cara tanam, metode dan formasi tanam itu menjadi satu catatan untuk peningkatan produksi. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang bicara tentang tanaman ini, kenapa seolah-olah dalam tanaman padi itu banyak rekayasa tanamnya. Ingat, padi ya, tanaman padi ini dia akan tumbuh normal sampai dewasa dan dia beranak. Ini uniknya padi itu dia beranak dulu, baru hamil. Setelah hamil, maksudnya istilah hamil ini di sini akan berisi naik keluar malai. Inilah pola-pola pertumbuhan padi, sehingga padi ini perlu diatur anakannya harus berapa sih yang ideal, berapa sih harus dipertahankannya. Karena terkadang anakan terus-terusan jadi sementara tidak produktif, itu jadi masalah baru. Oleh karenanya, cara maupun metode ataupun pola dalam tanam ini kita harus bijak, memudahkan, juga memberikan dampak hasil yang sangat bagus. Itu saja yang bisa kami sampaikan, bahwa cara tanam ini sangat-sangat menentukan komponen produksi dari padi itu sendiri, perluasan tanahnya. Co-farming, lahan subur, petani makmur, bio-farming, biaya hemat, tanaman sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbentang luas kekayaan alamnya, juga satwa dan seisinya. Mari kita jaga kelestariannya untuk kehidupan bersama. Kini para petani layak bahagia, nah hasil kebunnya melimpah, dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, kuatkan misi, demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan eco-farming alam kembali indah. Dengan eco-farming hasil bumi melimpah. Berkat eco-farming petani hidup berkah. Karena eco-farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Dengan eco-farming alam kembali indah. Dengan eco-farming hasil bumi melimpah. Berkat eco-farming. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani.
Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.